Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Alverina Putritari, NIM 22030120120024 dari Program Studi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Nah, kali ini saya akan membahas tentang jeruk nipis atau Citrus aurantifolia dalam bahasa Latinnya. Jeruk nipis sendiri sudah tidak asing lagi di Indonesia. Jeruk nipis sering kita gunakan untuk minuman ataupun tambahan perasa dalam makanan, seperti misalnya soto. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang jeruk nipis, di sini saya membagi beberapa topik bahasan. Yang pertama adalah taksonomi yang meliputi urutan takson dan nama lain dari jeruk nipis. Yang kedua adalah asal dari jeruk nipis. Yang ketiga adalah morfologi, yang meliputi bentuk, tekstur, warna, dan juga rasa. Yang keempat adalah olahan yang meliputi buah jeruk nipis segar dan juga produk olahan. Dan yang terakhir adalah manfaat jeruk nipis. Manfaatnya sebagai antibakteri, antifungi, anti kanker, antioksidan, dan lain-lain. Yang pertama kita akan bahas tentang taksonomi dari jeruk nipis. Secara taksonomi, kedudukan jeruk nipis dalam sistematika tumbuh-tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut. Jeruk nipis termasuk ke dalam kingdom Plantae karena jeruk nipis merupakan tumbuh-tumbuhan. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae yang berarti jeruk nipis merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Kelas Dicotyledonae, ordo Rutales, famili Rutaceae, genus Citrus, dan spesies Citrus aurantifolia Swingle. Karena jeruk nipis ini sudah tersebar di hampir seluruh penjuru di Nusantara, maka jeruk nipis ini juga memiliki beberapa nama-nama lain di daerah-daerah di Indonesia, seperti kelangsa di Aceh, jeruk nipis di Sunda, di Jawa disebut dengan jeruk pecel, di Kalimantan disebut dengan lemau nepi, lemu ape di Sulawesi, lemu kapasa di Bugis, lemu kadasa di Makassar, puhat M. nepi di Buru Maluku, Auphisis di Seram, Usinepece di Ambon, jeruk alit di Nusa Tenggara. Di Bali, jeruk nipis disebut dengan sebutan lemo, di Rote disebut dengan delomaki, dan di Solor disebut dengan muda kenelo. Selain itu, jeruk nipis juga memiliki beberapa nama sinonim, seperti Limonia aurantifolia Chris, Limonia spinosum Mill, Citrus limonia Osbeck, Citrus limaluman, Citrus spinosissima GFW Meyer, Citrus acidarox, dan Citrus aurantium. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang asal dari jeruk nipis. Sebenarnya dari mana sih jeruk nipis ini berasal? Asal-usul dan penyebaran geografis jeruk nipis diduga berasal dari India Utara yang berbatasan dengan Myanmar atau di Malaysia bagian utara. Namun menurut Swingle, jeruk nipis berasal dari kepulauan di Asia Tenggara. Jeruk nipis tidak hanya berkembang di Indonesia saja, jeruk nipis juga berkembang di Eropa yang dibawa oleh orang dari India ke Persia, Palestina, Mesir, dan Eropa oleh bangsa Arab. Hal ini diutarakan dalam pustaka bangsa Arab pada abad ke-13. Topik bahasan yang ketiga adalah morfologi dari jeruk nipis. Bagaimana sih ciri-ciri dari buah jeruk nipis ini? Jeruk nipis memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Jeruk nipis merupakan spesies yang sangat polembrionik. Permukaan buah yang halus dengan warna kuning kehijauan, berkulit tipis. Jeruk nipis juga memiliki inti yang padat saat matang. Diameter dari buah jeruk nipis sekitar 3,5 hingga 5 cm. Biji berbentuk bulat telur, pipih dengan warna putih kehijauan. Tanaman jeruk nipis tumbuh subur di daerah tropis. Tinggi tanamannya sekitar 150 hingga 350 cm. Tanaman buah jeruk nipis memiliki bunga yang berwarna putih. Tumbuh subur pada tanah yang memiliki kemiringan sekitar 30 derajat. Tanaman ini memiliki kandungan garam sekitar 10%. Buah jeruk nipis memiliki daging buah yang bersegmen, dengan warna hijau ke kuning-kuningan dan banyak mengandung sari buah. Sari buah jeruk nipis ini memiliki rasa yang masam, karena
berisi asam sitrat sekitar 7 hingga 8% dari berat daging buah. Asam sitrat yang terkandung di dalam jeruk nipis ini memiliki pH sekitar 2,48 hingga 5. Selanjutnya adalah olahan. Jeruk nipis dapat dikonsumsi dalam bentuk buah jeruk nipis segar maupun dalam bentuk produk olahan. Dalam buah jeruk nipis segar, biasanya air perasan dari buah jeruk nipis ini digunakan sebagai perasa makanan. Misalnya di Indonesia itu ditambahkan dalam semangkuk soto. Lalu jeruk nipis juga bisa digunakan sebagai ekstraksi jus, dijadikan selai dan olahan makanan lainnya. Produk olahan dari jeruk nipis adalah minyak esensialnya. Minyak esensial dari jeruk nipis diperoleh dari hasil destilasi pada kulit buah. Minyak jeruk nipis dapat dimanfaatkan sebagai perasa dan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan non-pangan seperti parfum, pembuatan sabun, industri kosmetik, dan juga farmasi. Jeruk nipis juga dapat diolah menjadi minuman dan produk sampingan seperti asam sitrat dan pektin. Nah, topik bahasan yang terakhir adalah manfaat dari jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki beberapa manfaat bagi tubuh kita. Nah, apa saja sih manfaat dari jeruk nipis ini? Sebelum membahas tentang manfaat dari jeruk nipis ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui kandungan apa saja sih yang terdapat di dalam jeruk nipis ini. Menurut tabel komposisi pangan Indonesia, komposisi zat gizi jeruk nipis segar per 100 gram BDD dapat kita lihat di sini bahwa jeruk nipis sebagian besar terdiri dari air, yaitu sebesar 88,9 gram air. Lalu jeruk nipis juga memiliki energi sekitar 44 kalori, protein sekitar 0,5 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 10 gram. Dan jeruk nipis juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, tembaga, seng, dan masih banyak lagi. Selain itu, jeruk nipis juga mengandung beberapa senyawa-senyawa kimia yang bermanfaat. Yang pertama ada asam sitrat. Asam sitrat digunakan dalam industri makanan dan minuman. Asam sitrat mampu menghambat pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua adalah asam amino, yaitu triptofan dan lisin. Ada minyak atsiri, yaitu limonen, linalin asetat, geranil asetat, felandren, citral, lemon camphor, kadinen, aktialdehid, dan asam anildehid. Dan yang terakhir adalah vitamin yang meliputi vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Fungsi jeruk nipis yang pertama adalah sebagai antibakteri. Kandungan senyawa kimia yang terkait efek farmakologis pada jeruk nipis adalah flavonoid, saponin, asam sitrat, dan juga minyak atsiri. Penelitian secara in vitro menunjukkan bahwa air perasan jeruk nipis pada konsentrasi efektif 8% memiliki aktivitas antibiofilm pada bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini menunjukkan potensi jeruk nipis sebagai antibakteri. Nah, daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus ini meningkat seiring dengan semakin tingginya konsentrasi air perasan jeruk nipis. Selain menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, jeruk nipis juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dan Enterococcus faecalis. Karena di dalam jeruk nipis terkandung beberapa komponen utama, seperti asam sitrat, asam malat, dan asam tartarat. Mekanisme penghambatan pertumbuhan bakteri dengan cara menurunkan pH lingkungan di bawah rentang pH pertumbuhan bakteri tersebut sehingga dapat menghambat metabolisme. Manfaat jeruk nipis yang selanjutnya adalah sebagai antifungi. Ekstrak kulit buah jeruk nipis memiliki kemampuan dalam penghambatan pertumbuhan jamur Trichopiton menthagravites dan Microsporum caenis. Dikarenakan dalam ekstrak kulit buah jeruk nipis memiliki beberapa senyawa kimia seperti basonin, galangon, eugenol, asetoksikafikal asetat, dan juga galangan. Jeruk nipis juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Citrus aurantifolia atau jeruk nipis memiliki manfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Hal ini disebabkan
karena jeruk nipis mengandung fitokimia seperti pektin, flavonoid, dan sineprin, dan juga vitamin C yang merupakan antioksidan alami yang dapat menghambat oksidasi lemak dan menurunkan serum kolesterol atau efek hiperlipidemik, sehingga jeruk nipis dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah diiringi dengan olahraga yang rutin. Jeruk nipis sebagai antioksidan. Kulit dan buah jeruk nipis memiliki zat antioksidan yang tinggi karena kandungan flavonoidnya, sehingga dapat dikembangkan menjadi pangan fungsional. Asupan antioksidan ini memiliki beberapa manfaat, seperti mengurangi peluang munculnya gejala penyakit degeneratif dan memperlambat penuaan. Nah, dari tadi disebutkan bahwa jeruk nipis itu mengandung flavonoid. Apa sih sebenarnya flavonoid itu? Flavonoid adalah derivat senyawa fenol. Flavonoid memiliki 15 atom C yang tersusun dengan konfigurasi C6, C3, C6. Dalam flavonoid, terdapat gugus hidroksil atau OH yang merupakan tempat menempelnya berbagai gula yang berpengaruh terhadap kelarutan flavonoid dalam air. Yang terakhir adalah jeruk nipis sebagai anti kanker. Kandungan flavonoid di dalam jeruk nipis antara lain adalah narigin, hesperidin, dan naringenin yang mempunyai efek sebagai agen kemopreventif, karsinogenesis, penghambatan proliferasi sel kanker, dan menghambat tumor genesis, sehingga jeruk nipis memiliki potensi sebagai anti kanker. Nah, jeruk nipis tidak hanya terkenal di Indonesia saja. Di beberapa negara di dunia juga mengkonsumsi jeruk nipis, misalnya di Nigeria. Di Nigeria, perasan air jeruk nipis dan madu digunakan sebagai obat batuk. Sedangkan di Malaya, perasan air jeruk nipis bermanfaat sebagai tonikum, meningkatkan libido, antido racun, meningkatkan stamina, peremajaan kulit, antralgia, diabetes, dan aterosklerosis. Berikut referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton.